محمد صلى الله عليه وسلم. Saat ini kita tahu bahwa Dajjal dipenjara dan dirantai di sebuah pulau asing dan dijauhkan dari keramaian dan hiruk-pikuk kehidupan umat manusia. Ia tidak akan pernah bisa lepas dari penjara tersebut karena selain dirantai, ia juga dijaga oleh seekor binatang besar bernama Al-Jazazah. Ia baru akan dilepas dan keluar dari pulau tersebut jika Allah sudah menghendakinya. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa asal-usul Dajjal adalah seorang keturunan Yahudi. Ia lahir dari orang tua yang postur tubuhnya tinggi gemuk dengan hidung yang sangat mancung menyerupai paruh burung. Di masa kecil, Dajjal telah banyak membawa kesialan bagi masyarakat di kampungnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak suka dan ingin membunuhnya. Suatu hari, masyarakat di kampung itu tahu akan keberadaan Dajjal di sebuah kuil. Mereka bersepakat untuk membakar kuil itu. Pada saat peristiwa itu terjadi, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil untuk dihanyutkan ke laut. Ketika di laut inilah, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan diletakkan di benua Antartik di sebuah gua. Kemudian selanjutnya malaikat Jibril membawa Dajjal ke sebuah pulau kecil dan dijaga oleh seekor binatang bernama Jazazah yang bisa berbicara bahasa manusia. Jibril menyuruh binatang itu menjaganya sejak kecil, kemudian memberinya makan, dan jika anak itu bangun, maka agar memberitahukan asal-usulnya, serta mengajarkannya prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal kemudian dirawat oleh binatang itu dengan penuh kasih sayang, dan Jibril sesekali datang menengok anak itu, sehingga pada suatu saat di usianya yang ke-7, dia bangun dari tidurnya. Dia keluar dari gua tempatnya berteduh, dan bertemu dengan binatang yang mengasuhnya. Pertama dia takut, tapi kemudian binatang itu mengajaknya berbicara. Engkau adalah anak kecil yang diselamatkan oleh malaikat Allah, yaitu Jibril. Ketahuilah tentang asal-usulmu. Jibril menyuruhku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi Allah dan diberi kehendak bebas untuk memilih jalanmu. Jika engkau mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi orang yang mulia, raja yang hebat di muka bumi ini. Dan jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi pendurhaka yang akan dikutuk oleh makhluk seisi bumi, karena engkau akan berbuat kerusakan yang besar dan jahat tiada tara. Dajjal kecil kemudian membalas, apa buktinya bahwa engkau berbicara benar? Maka oleh binatang itu, Dajjal diajak ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempeng-lempeng bertuliskan tangan Jibril. Binatang itu berkata, ini ditulis sendiri oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril, dan merupakan pedoman hidup untukmu. Janganlah kau melenceng dari pedoman-pedoman ini, atau kau akan menjadi manusia durhaka. Lempeng-lempeng itu bertuliskan di antaranya, Allah adalah Maha Pencipta, Raja alam semesta, sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Di sisi lempeng itu ada segumpal zat atau materi yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Dajjal kecil memegang zat itu dengan tangannya, kemudian dipermainkannya, dan ia menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena bisa menghidupkan kembali hewan yang sudah mati. Zat inilah yang kelak akan digunakan Dajjal sehingga bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Dajjal cara-cara ritual menyembah Allah dan menyuruh agar rutin melaksanakannya. Namun Dajjal itu enggan dan selalu membangkang hingga usianya dewasa. Dia sangat tertarik pada kehidupan di pulau itu, sehingga ia mempelajari semua aspek ilmiah, dan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia mampu menguasainya dengan bantuan penjelasan dari pengasuhnya. Suatu hari Dajjal di dalam tidurnya, malaikat Jibril alaihissalam telah mengajarkan ilmu-ilmu hikmah kepadanya tanpa mengetahui bahwa Dajjal juga dipelihara oleh Azazil atau iblis. Ini adalah permintaan Azazil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga dikabulkannya. Dikala itu Azazil juga telah menjelma menjadi ular besar dan memberinya makan dan air minum yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Binatang pendampingnya sangat sabar, selalu menyuruh Dajjal untuk beribadah kepada Allah. Hingga Dajjal yang telah diceramahi membalas, siapa Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Bahkan aku tidak pernah bertemu Jibril yang sering kau bicarakan itu. Jangan-jangan semua yang kau bicarakan itu hanya dustamu agar aku tunduk kepadamu. Dengar ya, aku lebih hebat darimu, dan Allah yang kau sebut seperti itu, kata Dajjal. Binatang itu ketakutan setengah mati mendengar makian Dajjal, lalu kemudian berkata, aku adalah ciptaan Allah dan aku hanya taat kepadanya. Engkau telah mengatakan hal yang mengguncang langit, maka dengarlah bagimu ada dua janji. Kesempatan pertama adalah jika engkau menyatakan tunduk kepada Allah, maka perkataanmu akan diampuni. Namun jika engkau tidak mau, maka tinggalkanlah pulau ini untuk melihat kehidupan di luar sana agar kau menyadari keesaan Allah.
nanti engkau akan kembali ke sini. Dan jika pada saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku, yaitu engkau tidak akan pernah lagi dapat kembali ke pulau ini dan akan menjadi makhluk yang paling jahat di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dajjal kemudian pergi, membuat perahu dan di tengah laut berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa ia adalah korban kapal. Ia pergi menjenguk dunia luar, belajar setiap hal yang membuatnya tertarik, menyelidiki kisah-kisah tentang sejarah dirinya, menggali harta karun dunia berupa ilmu dan materi, hingga ia menjadi orang yang sangat kaya, sangat pandai, dan yang membuatnya takjub adalah fisiknya yang tidak pernah tua walaupun umurnya sudah sangat tua. Negeri pertama yang disinggahi Dajjal pada usianya yang ke-20 adalah Yaman. Di sana ia belajar berbagai hal baru setiap hari dan dapat memahami makna kehidupan dan makhluk hidup dengan sangat cepat. Seolah-olah ia memiliki kecerdasan dan kemampuan 100 kali lipat manusia lainnya. Setiap orang yang mengenalnya merasa kagum pada kekuatan, kemampuannya yang besar, dan keajaiban dalam kecepatannya berpikir. Karena umurnya yang panjang dengan fisik yang tetap baik, Dajjal juga pernah berkelana hingga di zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Dajjal pulang kembali ke tempat ia diasuh dulu. Tetapi begitu ia telah berlabuh dan berjalan menuju gua, binatang raksasa berbulu tebal, penguasa pulau itu merintangi jalannya. Binatang itu bersama dengan 20 orang yang bertubuh tinggi melebihi pohon-pohon yang tinggi. Wajah mereka bersinar seperti matahari. Pada tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja yang tampak jelas bukan buatan dunia ini. Dajjal menggigil ketakutan. Ia bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah kepadamu, yakni kesempatan untuk bertaubat, dan tidak tersisa bagimu kecuali janji terakhir. Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Dajjal. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan Nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja, seperti iblis si terkutuk, dan engkau pun akan menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai Allah, malaikatnya, serta Rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad SAW telah wafat. Ketika siuman dari pingsannya, Dajjal mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang. Dajjal diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Ia belum pernah melihat belenggu seperti ini, bahkan dalam penjara Fir'aun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya. Binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Engkau telah dianugerahi kekuatan dan kecerdasan oleh Allah, juga diberikan kebebasan untuk memilih jalanmu. Tetapi inilah yang telah kamu pilih. Sekarang engkau berada pada zaman penutup para nabi, kekasih Allah Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang pada masanya." Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.